Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kami dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, Ibu Yulianti Faruna SMSI, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nuraini Lestari, saya Nabila Alfani, dan saya Putri Meki Yolima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis risiko, mengukur risiko dengan distribusi probabilitas. Definisi distribusi probabilitas adalah suatu kejadian atau peluang yang memungkinkan suatu kejadian akan muncul. Sebagai contoh, jika kita mengatakan bahwa probabilitas perekonomian tumbuh pesat pada tahun depan adalah 0,25 atau 25%, ini berarti bahwa terdapat satu peluang dalam 4. Kondisi tersebut akan muncul dengan menampilkan sebuah kemungkinan hasil atas suatu kejadian dan probabilitasnya masing-masing. Kita mendapatkan distribusi probabilitas dengan contohnya sebuah perusahaan menggunakan distribusi probabilitas untuk menilai potensi keuntungan atau kerugian dari investasi dari 3 skenario pasar. Yang pertama adalah pasar tumbuh pesat, peluang tinggi keuntungan. 2. Pasar normal, keuntungan moderat. 3. Pasar resesi atau kemungkinan kerugian. Keputusan ini berdasarkan analisis yang membantu perusahaan untuk memilih strategi investasi terbaik. Selanjutnya ada ukuran risiko absolut defisiensi standar. Definisinya, kita dapat mengukur kerapatan atau derajat penyebaran distribusi probabilitas dengan memakai defisiensi standar yang ditunjukkan oleh simbol sigma. Jadi, defisiensi standar atau standar defisien mengukur tingkat penyebaran berbagai kemungkinan hasil dari nilai yang diperkirakan. Jadi, semakin kecil nilai sigma, semakin rapat distribusi, dan semakin kecil risikonya. Selanjutnya ada mengukur probabilitas dengan distribusi normal. Distribusi probabilitas dari banyak strategi atau eksperimen merupakan distribusi normal, sehingga probabilitas suatu hasil tertentu yang jatuh dalam kisaran tertentu ditunjukkan oleh luas area di bawah distribusi normal standar atau standar normal distribution. Nah, di sini ada contoh kurva distribusi normal standar. Nah, cara membacanya yaitu perhatikan sumbu X horizontal. Contoh, jika tinggi rata-rata siswa adalah 160 cm dengan standar defisiensi 5 cm, maka 68,26% siswa memiliki tinggi antara 155 sampai 165 cm atau plus minus 1 sigma. Dan jika 90,44% siswa memiliki tinggi antara 150 sampai 170 cm, itu atau plus minus 2 sigma. Nah, selanjutnya ada materi ukuran risiko relatif koefisien variasi. Koefisiensi variasi membandingkan risiko relatif antara dua atau lebih alternatif keputusan tanpa bergantung pada skala data. Koefisien variasi atau bisa disingkat V adalah rasio antara defisiensi standar atau sigma dan rata-rata suatu distribusi data. Rumusnya koefisiensi variasi sama dengan sigma dibagi rata-rata. Penjelasannya yang lambang kayak 0 itu adalah defisiensi standar, yang ada X itu rata-rata. Nah, penjelasannya fungsinya adalah koefisiensi variasi digunakan untuk mengukur risiko relatif atau tingkat sebaran data dibandingkan dengan rata-rata. Jika V tinggi berarti data lebih tersebar dan risiko lebih tinggi. Dan jika V rendah berarti data lebih terpusat pada rata-rata risiko lebih rendah. Nah, berikut adalah contoh ukuran risiko relatif koefisien variasi. Contoh soalnya adalah perusahaan ingin membandingkan risiko relatif dua proyek, yaitu proyek A dengan rata-rata keuntungan $10.000 yang defisiensi standar sigmanya adalah $2.000. Sedangkan di proyek B, rata-rata keuntungan $5.000 dengan defisiensi standar $1.500. Nah, hitung koefisien variasi atau CV untuk menentukan proyek yang lebih berisiko.
Penyelesaiannya bisa dilihat di sini. Rumus koefisien yang tadi adalah defisiensi standar dibagi rata-rata dan dikali 100%. Nah, kita masukkan angka yang ada di proyek A dengan defisiensi standar 2000 dan rata-rata 10.000 dikali 100% adalah 20%. Proyek B defisiensi standarnya 1.500 dan dibagi dengan rata-ratanya 5.000 dan dikali 100% hasilnya 30%. Kesimpulan, proyek A memiliki risiko relatif lebih kecil, yaitu 20% dibanding proyek B 30%, yang artinya proyek A lebih stabil secara relatif meskipun defisiensi standarnya lebih besar. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nuraini Lestari. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teori kepuasan dan penghindaran risiko. Di sini sebagian besar manajer tuh cenderung memilih proyek dengan risiko lebih rendah, terutama jika nilai ekspektasi dua proyeknya sama. Hal ini didasarkan pada prinsip kepuasan marginal yang semakin menurun, di mana tambahan yang memberikan kepuasan lebih kecil dibandingkan kerugian dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh, ada dua proyek. Yang pertama proyek A dan proyek B. Nah, proyek kedua ini memiliki nilai ekspektasi yang sama, yaitu $500. Tetapi proyek B itu resikonya lebih tinggi daripada proyek A. Jadi, manajer tuh lebih memilih proyek A karena lebih dianggap aman daripada proyek B karena lebih berisiko. Selanjutnya di sini risk metric, metode JP Morgan mengukur resiko. Apa sih risk metric itu? Di sini risk metric itu dikembangkan oleh JP Morgan pada tahun 1994. Ini adalah alat ukur untuk mengukur risiko pada pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan valuta asing. Tujuan risk metric di sini adalah menjadi standar umum dalam mengukur risiko yang dapat digunakan oleh bank, perusahaan, dan investor. Keunggulan risk metric ini adalah memberikan data harian untuk lebih dari 300 instrumen keuangan dan ribuan hubungan atau korelasi antara mereka. Nah, keunggulan lainnya yaitu transparan. Semua data, metode, dan perhitungan dipublikasikan secara gratis. Selain itu, keunggulannya adalah digunakan untuk menghitung value at risk atau VAR, yaitu jumlah kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode tertentu. Dan terakhir, keunggulannya yaitu membantu mengevaluasi kinerja berdasarkan hubungan antara pengembalian atau return dan risiko, bukan hanya salah satunya. Selanjutnya, fungsi utama dari risk metric yaitu mengukur risiko pasar dan kredit dengan estimasi risiko yang lebih akurat, yaitu 95%. Kedua, value at risk, yaitu menghitung potensi kerugian uang untuk periode tertentu. Ketiga, evaluasi kinerja, yaitu menghubungkan pengembalian dengan risiko yang ditanggung atau lebih efektif dibandingkan evaluasi terpisah. Terakhir, digunakan untuk desain sistem manajemen risiko perusahaan, evaluasi pedagang dan manajer uang, terus menjadi alat bantu dalam mengukur risiko pasar global. Di sini selanjutnya saya menampilkan kurva kepuasan uang, yaitu bisa kalian lihat di sini menggambarkan hubungan antara uang atau kekayaan dan kepuasan atau utilitas. Nah, di sini tertera jika cekung atau melengkung ke bawah, kepuasan marginal dari uang berkurang. Contohnya, tambahan $10.000 memberikan kepuasan lebih kecil dibandingkan uang sebelumnya. Terus di sini ada lurus, itu kepuasannya marginalnya tetap. Terus di sini juga adanya cembung atau melengkung ke atas. Nah, di sini nih kepuasan marginalnya meningkat. Contoh, lebih banyak uang memberikan lebih banyak kepuasan tambahan. Selanjutnya, penghindar risiko. Nah, mayoritas individu itu memiliki kurva kepuasan cekung atau kepuasan marginal uang menurun. Contohnya di sini tertera taruhan $10.000. Peluang menang dan kalah di sini sama, yaitu 50%. Nilai uang yang diperkirakan $0. Namun penghindar risiko
Jika kalah 10.000 dolar, mereka akan kehilangan 2 kepuasan. Dan jika menang 10.000 dolar, mereka hanya mendapat 1 kepuasan. Kepuasan yang diperkirakan di sini tertera. Di sini kepuasan yang diperkirakan yaitu EU sama dengan 0,5. 0,5 ini didapat dari 50% didesimalkan. Terus dalam kurung 1 util, 1 kepuasan ditambah 0,5 dalam kurung negatif 2 util. Kenapa dia bisa negatif? Karena dia kehilangan. Sama dengan negatif 0,5 util atau kepuasan. Karena kepuasan di sini negatif 0,5, maka individu menolak taruhan meskipun nilai uangnya. Selanjutnya adalah aplikasi pada keputusan investasi. Nah, penghindar risiko tidak selalu menerima proyek investasi, meskipun nilai moneter yang diperkirakan positif. Contohnya juga ada di sini yaitu proyek investasi. 4% peluang untuk 20.000 dolar, 60% peluang rugi 10.000 dolar. Pengembalian moneter yang diperkirakan positif. Namun, jika fungsi kepuasan menunjukkan utilitas negatif, penghindar risiko akan menolak proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada teknik-teknik lain untuk memperhitungkan risiko ke dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pohon keputusan. Keputusan-keputusan manajerial yang melibatkan risiko biasanya dibuat tahap per tahap, di mana keputusan dan kejadian berikutnya tergantung pada hasil dari keputusan dan kejadian sebelumnya. Pohon keputusan atau decision tree memperlihatkan urutan dari keputusan-keputusan manajerial yang mungkin dan hasil yang diperkirakan dari setiap keputusan di bawah tiap situasi atau kondisi alamiah. Karena urutan dari keputusan dan kejadian ditampilkan secara grafis sebagai cabang-cabang pohon, teknik ini dinamakan dengan pohon keputusan. Nah, berikut ini adalah contoh dari pohon keputusan. Langkah-langkah untuk membuat pohon keputusan yaitu yang pertama, mulai dengan keputusan awal dengan mengidentifikasi keputusan pertama yang harus dibuat. Lanjut proses secara bertahap ke kejadian atau keputusan berikutnya sesuai urutan waktu. Yang ketiga, tentukan titik percabangan pada setiap titik keputusan atau kejadian untuk menggambarkan berbagai kemungkinan hasil. Yang keempat, gunakan simbol yang sesuai. Gunakan kotak untuk menandai titik pengambilan keputusan. Gunakan lingkaran untuk menandai kondisi alamiah yang mungkin terjadi. Yang kelima, tambahkan cabang dari kotak. Gambarkan strategi alternatif atau tindakan yang tersedia bagi perusahaan. Yang keenam, tambahkan cabang dari lingkaran. Gambarkan kondisi alamiah beserta probabilitas kemunculannya. Dan yang terakhir, lanjutkan hingga semua hasil tergambar. Ulangi proses hingga seluruh kemungkinan hasil terwakili. Dan yang kedua ada simulasi. Simulasi adalah metode untuk menganalisis pengambilan keputusan kompleks yang melibatkan risiko. Langkah pertama dari simulasi adalah membuat model matematis yang menggambarkan situasi dunia nyata. Seperti model pesawat miniatur untuk menguji kekuatan pesawat terhadap perubahan angin. Dalam konteks bisnis, model ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel seperti output, harga, biaya, dan pendapatan. Dengan menggunakan model ini, manajer dapat memastikan estimasi variabel dan menghitung laba, serta melakukan analisis sensitivitas untuk melihat dampak perubahan variabel terhadap hasil. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah resiko adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan ekonomi manajerial. Analisis resiko menggunakan alat seperti distribusi probabilitas, divisi standar, dan koefisien variasi membantu meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Preferensi individu terhadap risiko dipengaruhi oleh teori kepuasan dan penghindaran risiko. Contoh praktis seperti Risk-Merik oleh JP Morgan menunjukkan manfaat analisis risiko dalam memahami pasar. Teknik seperti pohon keputusan dan simulasi mendukung evaluasi strategis, sehingga meningkatkan adaptasi organisasi terhadap ketidakpastian dan menciptakan keunggulan kompetitif. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata dan perbuatan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.